Yang berikutnya adalah wasi'u sadri. Wasi'u as-sadri. Seorang muslim, seorang mukmin itu hendaknya seorang yang luas dadanya. Ya, luas dadanya dalam arti di sini haliman la ghalidun. Halim, seorang yang lembut, ya lembut, seorang yang lembut, seorang yang dadanya luas dalam arti mudah memahami, ya memahami orang lain, serta tidak kaku atau keras, la ghalidun, tidak kaku atau keras. Dan layyinul janib, layyin al-janib, sama ya, artinya lembut, hatinya lembut, dadanya luas, tidak kasar, tidak kaku, mudah memahami orang lain, suka menghormati orang lain, dan yang semakna dengan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta faddan ghalidhal alqalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu wahai Muhammad itu seorang yang faddan, yang kaku, ya, orang yang kaku, ghalidhal qalbi, dan keras hati, lan faddu min haulik, maka orang-orang yang di sekitarmu itu akan pergi darimu, akan menjauh. Seandainya kamu seperti itu. Tapi karena Nabi kita Muhammad SAW bukan orang seperti itu, justru orang yang sebaliknya. Beliau itu seorang yang sangat halim, sangat lembut, sangat penyayang, sangat memiliki keluasan hati dan dada, sangat rahmat kepada umat manusia, sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy waktu itu, orang-orang jahiliyah waktu itu mendekat, sampai akhirnya mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ya, itu sebabnya. Makanya seorang muslim harus punya sifat seperti ini. Kalau fawwan itu lebih ke tingkah laku kan. Walau kunta fawwan, seandainya dulu kamu wahai Muhammad seorang yang fawwan, yang kaku, ini lebih ke tingkah laku ya, ke ucapan, ke perbuatan. Ya, ucapannya kasar, keras, tidak kenal kompromi, ya, tidak mau kalah. Jangan sampai seperti itu. Jadi hindari sifat-sifat seperti itu, atau perbuatan, tangan, kaki, mimik muka itu sebenarnya keras, kaku. Kalau ghalidhul qalbi itu lebih ke hati, kaku hati, hatinya kaku, keras. Sehingga terkadang itu Islam itu tercoreng oleh oknum-oknum atau sebagian oknum pemeluknya. Ya, umat Islam fobi dengan Islam sendiri, apalagi yang non muslim lebih fobi lagi disebabkan oleh oknum yang bertingkah seperti ini. Orang-orang yang dikira itu mencerminkan Islam, tapi sesungguhnya bukan daripada Islam. Ya, seperti ini. Sampai di sini dicontohkan oleh syarih, yani Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullah taala, salah satu bentuk layyin. Nah, sebelumnya ada hadis tadi ya, dalam disebutkan hadis dalam perihal meluruskan shaf seorang imam ketika akan memulai sholat, dan disunahkan untuk meluruskan shaf makmum. Ya, taswiyah as-sufuf, meluruskan shaf makmum. Seperti yang saya katakan tadi, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Kalau diterjemahkan, luruskan dan rapatkan shaf, karena hal itu termasuk
kesempurnaan sholat. Di situ Nabi Muhammad SAW dalam sebuah redaksi hadis ada tambahan walayyinu fi yadi ikhwanikum, walayyinu fi yadi ikhwanikum. Hendaknya kamu lemah lembut dalam tangan saudaramu. Jadi ketika meluruskan shaf barisan sholat itu dengan lin, dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak kaku, tidak bengok-bengok istilahnya, itu nanti menyinggung ya, atau digeret-geret tangannya di seperti itu, tidak bagus. Lembut saja, lembut, santun, insya Allah itu lebih didengar oleh jamaah daripada kita keras ataupun kaku. Nah, fenomena kita menjadi seorang yang layyinul janib, pribadi yang lentur, mudah, lembut itu, dalam hal ini banyak bentuk-bentuknya, realisasi dari itu, tidak hanya dalam hal yang sudah kami sebutkan tadi. Seperti dicontohkan oleh beliau di sini beberapa contoh. Ketika kita muamalah dengan sesama muslim, baik terutama dari sisi pemahaman beragama atau amaliyah beragama. Jadi misalkan kita masuk ke satu masjid, di mana masjid itu ada sebuah amalan yang tidak kita sepakati, atau kita punya pendapat lain, karena memang dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Ketika kita masuk masjid tersebut, seyogianya sebagai pribadi yang layyinul janib, yang lentur, yang rahmat, yang lembut, hendaknya kita mengikuti amalan masjid yang kita masuki itu, kendati pun sebenarnya itu tidak atau bukan merupakan pendapat kita. Contohnya misalkan kita masuk ke masjid mau sholat subuh, ternyata di masjid itu diamalkan kunut subuh namanya, kunut subuh. Lah, seandainya saat itu kita tidak berpendapat kunut subuh, ya silahkan, itu sah-sah saja. Karena ulama beda pendapat, ada yang menyunahkan kunut subuh, ada yang tidak menyunahkan. Biasa. Sejak dulu sudah berbeda pendapat. Imam 4 saja sudah berbeda. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas itu berpendapat kunut. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal tidak berpendapat kunut. Kan biasa nih. Lah, tapi ketika kita misalkan berpendapat tidak kunut subuh dan kita masuk sholat subuh di tempat di masjid yang ada kunut subuh sebagai bentuk realisasi hal yang sudah kita sampaikan tadi, hendaknya kita nimbrung ikut kunut subuh kendati pun itu bukan pendapat kita. Dalam rangka apa? Itu layyin, talyin, taklif, untuk menjaga hati-hati orang yang ada di situ, kaum muslimin, untuk menjaga perasaan mereka. Mereka akan senang daripada kita kemudian mukhalafah, terang-terangan menunjukkan tidak ikut. Itu bentuk realisasi daripada apa? Poin ini. Jangan sampai kita berposisi untuk konfrontasi dengan mereka dalam masalah yang khilafiyah istihadiyah. Wah, itu bukan pendapat saya. Bahkan ada yang malah kebablasan. Wah, itu masjid bid'ah katanya. Kenapa? Ada kunut subuh, jadi masjidnya nggak salah jadi salah ya. Gitu. Masjidnya jadi salah, padahal masjidnya nggak tahu apa-apa. Jadi dibid'ahkan, masjid bid'ah katanya. Kenapa? Ada kunut subuhnya. Ini kelihatan nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Jadi yang ikut kunut subuh, mengamalkan kunut subuh itu sudah tepat karena mengikuti imam mujtahid. Imam siapa? Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Dua imam ini mencapai derajat ulama mujtahid tertinggi, yang mungkin sampai hari kiamat tidak ada ulama yang selevel dengan ilmu mereka. Namanya mujtahid, mujtahid mutlak mustaqil. Padahal mujtahid mutlak mustaqil.
jenis ulama ini ulama tertinggi dalam dunia Islam dan tidak ada yang melebihi derajat ini. Di mana mereka itu dalam memahami Quran, dalam memahami hadis, itu saking tingginya ilmu mereka itu tidak tergantung dengan kejelasan atau penjelasan ulama lain. Kalau model ulama di bawahnya itu cuma membebek, taklid, menukil keterangan ulama-ulama sebelumnya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu tidak pernah menukil keterangan ulama sebelumnya. Karena mampunya mereka untuk melahirkan hukum-hukum, kesimpulan-kesimpulan dengan keilmuan yang mereka miliki sendiri. Jadi kan sudah tepat kalau mereka misalnya kunut subuh. Perkara kita tidak ikut kunut itu lain masalah. Boleh saja kita tidak kunut, itu boleh, sangat boleh sekali. Karena kita berarti mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yang mereka juga beliau berdua mencapai derajat mustahid mutlak mustaqil. Yang jadi masalah ketika muamalah dan mawakif, sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama muslim gara-gara masalah seperti ini. Itu masjidnya masjid bid'ah. Jadi karena kalau subuh masjidnya nggak tahu apa, jadi nama bid'ah. Padahal bid'ah itu tidak bisa disematkan kepada benda. Masjid itu kan benda. Bid'ah itu satu hukum yang bisa disematkan kepada fi'il, perbuatan atau amaliyah. Ini sudah salah lagi, menyifati masjid dengan bid'ah. Padahal benda itu tidak bisa disifati dengan bid'ah. Ini hukum perbuatan. Sampai ada yang kadang fenomena seorang sholat itu mencari masjid yang lebih jauh dari rumahnya dengan asumsi masjid dekat rumahnya masjid bid'ah. Sampai jauh, mencari masjid jauh. Pengen cari masjid yang sesuai pendapatnya, dan dia meninggalkan masjid dekat rumahnya sendiri dengan alasan tadi nama masjid bid'ah, karena ada nama kunut subuhnya. Ini kan memancing banyak permasalahan. Dia akan tersoroti oleh masyarakat sekitarnya. Loh, ada apa kita kok dia nggak mau sholat ke sini? Kalau subuhan nggak mau ke sini, salahnya apa kami? Kan bertanya-tanya. Itu kan memancing atau berpotensi melahirkan fauda, kegaduhan, perselisihan, pertentangan hati, percekcokan, tafrikul ummah, dan mencerai-beraikan persatuan umat hanya gara-gara masalah apa? Khilafiyah ijtihad. Ini orang yang kaku, kasar, keras. Orang Jawa itu berkotok ya. Pokoknya tidak bisa istilahnya itu nggak bisa nggak bisa apa ya? Terus pokoknya kaku gitu, kaku banget. Ya. Ini contoh realisasi. Padahal para ulama dulu ketika berbeda pendapat dalam masalah kunut subuh itu santai sekali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Murid ya, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i kunut subuh. Muridnya Imam Ahmad tidak kunut subuh. Tapi ketika Imam Ahmad menjadi makmum Imam Syafi'i, ikut kunut subuh. Sesimpel itu, sesederhana itu, ya. Dimana dengan perbuatan seperti itu akan melahirkan banyak kemaslahatan untuk mujtama'ul muslimin, masyarakat muslimin di tempat kita tinggal. Sehingga orang-orang yang kadang seperti itu, jamaah sekalian, hidupnya itu susah. Dia mau sholat aja sesusah itu hidupnya. Jadi Islam itu kok jadi susah? Karena mau sholat cari masjid yang sangat jauh, berkilo-kilo dari tempatnya, masjid yang samping dia, rumah dia sendiri, tetangga dia sendiri, ya, itu ditinggalkan dengan alasan yang tidak ilmiah, dengan alasan yang pada akhirnya memancing keributan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Coba kalau mengikuti sunnahnya sinten Imam Ahmad, sholat di belakang orang kunut subuh, ikut kunut subuh selesai, tidak ada masalah. Karena yang kunut itu sudah benar juga, yang tidak kunut juga benar. Tapi dalam ranah realita, muamalah, interaksi dengan sesama muslim itu memiliki ilmu yang berbeda dari pendapat yang kita yakini.
Demikian sebaliknya juga, misalkan kita berpendapat kunut subuh. Sebaliknya berarti. Kita sholat di masjid, sudah terlanjur masuk masjid yang tidak kunut, sudah ikuti saja, enggak kunut. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut niku termasuk sunnah ab'ab, sunnah yang mendekati wajib, tapi tidak wajib. Jadi ketika kita tidak kunut, sholat kita tetap sah. Hanya dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi pun tidak wajib. Jadi tidak kunut, tidak sujud sahwi tidak masalah. Kenapa? Untuk takliful qulub, untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Jangan ngotot di tempat yang tidak kunut kita kunut juga. Sederhana toh? Sederhana, begitu nyaman. Islam itu luar biasa. Kalau kita memahami dengan benar. Cuma kalau enggak memahami dengan benar dan kadang ilmu kita cupet sedikit, itu biasanya akan melahirkan berbagai mafasid, kerusakan-kerusakan yang begitu banyak. Nanti kebingungan, akhirnya bingung nyari masjid lah. Masjid yang sini kunutan, wah bid'ah, tinggalkan, ganti masjid lain. Masjid lain yang mau dia datang ternyata misalkan di masjidnya itu ada ini kaligrafi. Menurut dia kaligrafi juga bid'ah. Pindah lagi cari masjid lagi yang lain. Dan masjid lain tuh kalau zikir bareng keras, bid'ah lagi, pindah lagi masjid yang lain lagi. Masjid lain lagi, softnya laki-laki perempuan samping kanan samping kiri, enggak depan belakang. Bid'ah lagi, pindah lagi. Bingung dia, sampai berkilo-kilo dia cari masjid yang sesuai dengan pendapatnya. Padahal pendapat manusia itu sifatnya istihadi, dhonni. Istihadi itu enggak sifatnya qat'i, enggak pasti, itu praduga. Jadi ngeten lho, ada dalil, ada pemahaman kepada dalil. Dalil itu pasti, tapi pemahaman kita kepada dalil itu sifatnya tidak pasti. Itu istihadi. Istihadi itu sifatnya zonni, prasangka praduga. Nah, kita memiliki pendapat dan setiap orang yang berbeda dengan kita anggap telah menentang dalil, itu kacau banget. Itu kan pendapat, bukan dalil. Yang dia selisih bukan dalil. Dikira misalkan orang ulama yang berpendapat kunut subuh itu nggak pakai dalil katanya. Dari mana tahu? Dalilnya ada jelas. Cuma pemahaman Anda kepada dalil yang tidak kunut itu bukan dalil. Jadi kalau ada orang yang tidak sepakat dengan Anda, jangan kemudian dituduh menentang dalil. Apalagi kadang bahasanya sekarang menentang Allah dan Rasul. Beda pendapat kok menentang Allah dan Rasulnya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi memang harus wasi'us sadar, luas dadanya. Masalah kaligrafi seperti ini, ya mungkin orang itu nggak konsisten juga. Di Mekah, Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu penuh dengan apa? Kaligrafi. Gitu. Yang sudah pernah ke sana, ada nggak kaligrafinya? Ada. Nabawi itu penuh dengan kaligrafi kan. Masjidil Haram, Ka'bahnya aja ada kaligrafinya, gitu. Lambunya itu loh. Ada kaligrafinya nggak? Ada. Itu di zaman Nabi nggak ada kaligrafinya, Pak. Kalau mau konsisten berarti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga masjid apa? Bid'ah. Jangan didatangi. Kalau umroh jangan ke sana. Atau haji jangan ke sana. Kalau konsisten. Wow, bagusnya nggak konsisten juga kan? Nggak konsisten. Itu dipelajari ya, maksudnya ada ilmu juga. Masalah larangan menghias masjid itu. Saya gali di kitab-kitab turath para ulama, kitab klasik para ulama itu yang menyatakan bahwa larangan menghias masjid termasuk dengan kaligrafi seperti ini, yang dimaksud larangan dalam hadis tersebut itu ketika kaligrafi yang tulis di dinding-dinding masjid itu terletak di bawah, di sini misalkan, dan ketika orang sholat itu melihat kaligrafi itu sehingga kehilangan konsentrasi, itu yang dilarang. Kalau sampean nulis kaligrafinya di bawah seperti ini, pas kita sholat kan menghadap dinding ya, tempat sujud kan dekat ya, terlihat. Nah itu yang dilarang. Itu penarangannya makruh, tidak sampai haram. Nah kalau yang ditulis di atas kan kita nggak lihat kalau sholat, gitu, nggak melihat kan? Kita melihatnya ke tempat sujud, maka tidak ada masalah.
Nah kalau kita tahu ilmunya, oh ternyata begitu toh. Tidak setiap menghiasi masjid itu kemudian termasuk dilarang Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran ya, masjid-masjid besar dunia itu, masjid-masjid sejarah peninggalan Islam itu biasanya memang dihias. Dihias dalam arti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu contoh saja ya, contoh saja dan banyak contoh. Oleh karena itu saya mengajak di sini kepada jamaah semuanya yang saya muliakan, mari kita untuk menjadi pribadi muslim yang luas dada kita ya, dalam hal-hal yang bukan prinsip ya. Karena agama itu kan ada usul, ada furu'. Usulnya, pokok agamanya, dan ada yang cabang. Dalam masalah-masalah yang cabang itu monggo kita berusaha untuk meluaskan pemikiran kita, dada kita, ya insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang baik ya, ketika bermuamalah, berinteraksi dengan sesama muslim ya. Sampai ada kadang, na'udzubillah, saya juga heran, tidak tahu belajar agamanya bagaimana. Ada yang sudah masuk masjid itu langsung keluar, saking kakunya orang itu. Jadi sudah masuk masjid keluar dia. Sudah kalau belum masuk masjid ya masih di jalan lihat-lihat masih. Ini sudah masuk masjid keluar langsung. Sampai ada yang masuk masjid sudah duduk. Oh, pembicaranya bukan dari pendapatnya, langsung keluar. Tidak mau mengambil informasi ilmu dari orang lain. Dianggapnya pokoknya yang bukan dari dia itu berarti bagus keluar. Khutbah Jumatan juga begitu. Sudah masuk, yang ngisi bukan dari dia, pindah masjid, sudah masuk. Nah, benar itu, saya ngomong ini fakta, benar-benar ada kejadian-kejadian seperti ini. Sudah masuk masjid, sudah duduk, yang muncul khatibnya bukan dari yang sesuai pendapatnya. Mungkin dari kelompoknya atau dari gengnya gitu. Punya geng dengan seperti itu. Keluar. Lah bagaimana enggak rusak kaum muslimin? Coba dipikir kembali apa yang dimasalahkan khatibnya itu, apa masalahnya? Oh, khatibnya dari Muhammadiyah atau NU atau Jamaah Tabligh, sesat normatif itu. PN Rokok, PN Swargo Dewi, silahkan ambil saja.